Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Waalaikumsalam warahmatullahi anak-anak yang wabarakatuh. sudah bersemangat dalam pembelajaran pagi hari ini. Dalam pembelajaran ini nanti anak-anak akan ada kolaborasi loh ya, anak-anak antar anak-anak. Nanti kalian menggunakan video call masing-masing. Nanti akan dibagi menjadi kurang lebih 4 kelompok ya. Nah, untuk pembelajaran pertama kali ini, mari kita bersama-sama berdoa ya, membuka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Mari kita ucapkan. Untuk Mbak Febi dipersilahkan dengan doanya Mbak Febi sendiri ya, sesuai keyakinannya Mbak Febi. Baik, mari kita ucapkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika anak-anak ya boleh dibuka mikrofonnya ketika anak-anak berbicara ya. Nah, baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini, coba Bu Sri pengen anak-anak memperlihatkan secangkir tehnya. Bu Sri juga udah nyiapin loh tuh. Nah, apa ya ini? Ya coba diangkat secangkir tehnya, diangkat dulu sama Bu Sri pengen lihat yang mana ya. Eli agak mundur sedikit, Bu Sri nggak bisa lihat, jangan diminum dulu. Mbak Eli coba sedikit, Bu Sri nggak lihat itu. Coba diangkat tehnya sama-sama. Diangkat tehnya sama-sama. Sudah diangkat tehnya. 1. Bu Sri mau foto loh. Ini mau tak foto loh kalian loh ya. Senyum yang cantik, senyum yang ganteng. Mbak Eli mundur sedikit. Bu Sri nggak bisa lihat. Bentar Bu, belum. Nah, siap ya, Bu Sri mau foto ini. 1, 2. Vino, loh Vino kemana? Maura kemana? Vino belum bikin bukanya Bu. Siap? Belum bikin bukanya Bu Vino Bu. Saya diangkat dulu. Belum bikin Bu Vino Bu. 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang jangan diminum dulu jangan diminum dulu coba. Sekarang gini, yang pertama kalian lakukan, anak-anak bawa tehnya. Sudah bawa tehnya masing-masing. Nah, sebelum minum apa yang harus kalian lakukan? Berdoa. Oke, mari kita berdoa dulu sesuai agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang silahkan anak-anak meminum tehnya, dinikmati. Ketika teh itu masuk ke dalam tenggorokan kalian, kerongkongan kalian dinikmati. Dinikmati tehnya sambil membayangkan ketika kehangatan teh milik kalian itu, kalian minum, kalian bayangkan bahwa ada di sekitar kalian orang-orang yang menyayangi kalian. Ada ayah, bunda, kakak, adik, teman, bahkan tetangga, teman-teman sekelas. Bu Sri juga sayang kalian loh ya. Nah, itu bayangkan Ya, Bu. bahwa banyak orang-orang yang menyayangi kalian di sekitar kalian. Kemudian Tehku dingin ya Bu, minum lagi tehnya. Panas Bu. Tehnya diminum lagi. Aku tehnya diminum lagi, dirasakan lagi. Kamu bayangkan ketika tehnya itu masuk ke dalam tubuh kalian, yang bisa membuat teh itu yang kok kita bisa dapat teh itu pastinya yang nanam siapa? Yang nanam siapa? Petani. Teh, pemetik teh. Berarti kamu bayangkan ketika tidak ada petani teh, ketika tidak ada pemetik daun teh, kita tidak bisa mendapatkan, kita tidak bisa tidak bisa minum teh. Karena itu kita harus apa anak-anak sama petani? Kita harus mengucapkan terima kasih. Kalau berterima kasih Bapak petani, Bu petani teh, kita tidak bisa menikmati tehnya ya. Oke. Sekarang Bu Sri minta anak-anak mengucapkan sebuah kalimat untuk berterima kasih kepada para petani teh Indonesia. Coba udah dipikirkan? Satu kalimat sudah dipikirkan? Vino, Altaf, Sabina, Nare bisa dibuka kameranya? Eli, coba Bu Sri minta dibuka kameranya. Oke, Nare. Oke, baik. Coba sudah dipikirkan kalimatnya? Oke, coba kita ucapkan sama-sama ya. Ini sebentar masih ada yang masuk. Untuk Diani, ini siapa ya anak-anak? Ada yang tahu? Mama orang masuk.
Lutfia, Bu. Halo, bisa dibuka kameranya? Mbak Lutfia, iya. Baik, anak Mbak Lutfia bisa dibuka kameranya, Maura juga. Nah, sekarang sudah dipikirkan kalimat untuk mengucapkan terima kasih kepada para petani Indonesia, petani teh tentunya, karena kita baru menikmati tehnya ya. Sudah dipikirkan? Baik, mari kita ucapan ketiga, kalian ucapkan sama-sama ya. Mikrofonnya boleh dibuka, mikrofonnya dibuka dulu. Jangan lupa dibuka mikrofonnya. Ya, Dibuka dulu, dibuka mikrofonnya dulu. semua. Udah. Oke, silakan diucapkan dalam hitungan ketiga ya, anak-anak ya. 1, 2, 3. Terima Terima kasih kasih. kepada petani teh. karena Yang yang bisa menikmati teh yang Kami hangat. selalu bisa menikmati teh yang segar. Coba yang Ya. belum mana mesti mau dengar. Oke, itu ya tadi anak-anak. Bahwa ketika kalian menikmati secangkir teh itu adalah hasil kerja keras dari orang lain. Untuk itu kita harus jangan lupa untuk berterima kasih kepada orang ketika orang tersebut sudah berbuat baik kepada kita ya anak-anak. Ada nggak yang nggak pernah ngucapin terima kasih gitu ketika udah dibantu? Ada nggak? Nggak ya. Bu Sri yakin kalian pasti sudah pernah nggak lupa ya mengucapkan terima kasih sama orang yang sudah membantu kalian. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini seperti yang sudah Bu Sri umumkan sebelumnya, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dan materi IPA. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini nanti anak-anak masih mencari informasi penting dari sebuah teks non fiksi. Sedangkan IPA-nya anak-anak akan belajar tentang materi gerhana bulan. Ya, kita masih ulang kembali sebelum kemarin UJO atau PTS kita mengulang itu ya supaya anak-anak tidak lupa. Nah, kita ulang lagi pembelajaran materi tersebut supaya anak-anak lebih paham lagi. Kemudian anak-anak tahu nggak kenapa kok kalian harus bisa mencari informasi penting pada teks? Kenapa kok kita harus belajar gerhana bulan? Diharapkan nantinya ketika anak-anak belajar tentang mencari informasi penting, anak-anak bisa mencari informasi secara cepat nantinya. Baik itu nanti di internet atau di teks, anak-anak bisa mendapatkan informasi tersebut secara benar dan bisa mengambil informasi tersebut secara bijaksana. Kemudian ketika anak-anak belajar gerhana bulan, diharapkan nantinya anak-anak bisa ada manfaatnya untuk kehidupan kalian nantinya, bisa mengembangkan informasi ilmu yang ada. Bu Sri akan menjelaskan alurnya. Sekarang begini, nanti setelah Gimit, Bu Sri akan membagikan link Padlet. Nah, link Padletnya ini nanti akan dibagikan di WA Group. Nanti sebelumnya Bu Sri akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Setelah Gimit ini nanti keluar, anak-anak kan link Padletnya silahkan dipelajari dulu. Di sini nanti akan ada beberapa informasi. Kalian harus pelajari dulu ya anak-anak ya. Di sini nanti ada link YouTube tentang mencari informasi pada teks termasuk penyajiannya. Ada 2 video yang harus kalian lihat ya. Ini kelihatan anak-anak? Paham ya? Kemudian setelah anak-anak mencermati video-video ini dan mencermati tugasnya, ini tugas bahasa Indonesia ada di sini, nanti dilihat petunjuknya ya. Kemudian ini ada video lagi tentang gerhana bulan, silahkan nanti anak lihat. Kemudian ada tugas lagi tentang gerhana bulan di sini. Nah, jadi di sini sudah lengkap ya, sudah Bu Sri lengkapi petunjuknya, silahkan dicermati. Setelah itu anak-anak nanti akan melakukan kerja kelompok sesuai kelompok yang Bu Sri berikan. Kalian bisa menggunakan video call, telepon grup, atau menggunakan voice note lewat chattingan, dipersilahkan. Paham cara melakukan kerjasama dengan kelompok? Paham caranya? Paham ya? Nah, setelah itu anak-anak, ini Bu Sri akan lihat. Ini adalah kelompoknya. Kelihatan nggak? Kelompok pertama Bu Sri bacakan. Silahkan dicatat ya anak-anak ya. Kelompok yang pertama, Clarence, Ellie, Sabrina, Feby. Nih kelompok 1 ya. Clarence, Ellie, Sabrina, Feby. Bentar, nanti bisa jelaskan lagi. Kelompok 2, Alea, Kansa, Nasser, dan Vino.
Sudah dicatat kelompok 2. Kelompok 3, Lutfia, Maura, Alta, Nare. Dan kelompok yang keempat, Yusuf, Huzai, Tova, Nadif. Ada pertanyaan kelompoknya? Nah, sekarang yang ini adalah Padlet pengiriman tugas. Coba Bu Sri jelaskan ya. Untuk yang ketiga, sekarang kita gini, karena tadi anak-anak sudah dibagi menjadi kelompok-kelompok. Bu Sri kan kalian membayangkan dulu, kerja kelompoknya bisa berjalan dengan baik kalau bagaimana anak-anak? Anak-anak harus gimana supaya kerja kelompoknya berjalan dengan baik? Kerja sama, Bu. Kerja sama. Oke, apalagi? Bersama-sama. Dikerjakan bersama-sama. Tentunya ketika ada satu anak atau beberapa anak yang tidak mau bekerja sama, kerja kelompok kalian akan berjalan lancar apa tidak, anak-anak? Tidak. Nah, supaya kerjasama kalian berjalan lancar, yang pertama berarti apa tadi? Berbagi peran. Kemudian apa lagi? Mau mendengarkan pendapat teman apa tidak? Ya, mendengarkan pendapat teman ya, anak-anak ya. Tidak, Bu, kata Topan. Oh, kok tidak? Jangan. Jadi itu tadi ya, kalian harus bisa bekerja sama dengan baik ya. Itu ya. Ketika kalian melakukan kerjasama, harus bisa berbagi peran dan harus bisa menerima pendapat teman ya. Tugas kalian selanjutnya adalah anak-anak menyajikan informasi penting tersebut ke dalam tadi kan ada bentuk infografis, bentuk peta pikiran, bentuk reklame, bisa berupa poster atau brosur. Nah, kalian bebas memilih. Informasi penting itu mau tak sajikan dalam bentuk peta pikiran? Boleh. Dalam bentuk poster infografis? Boleh. Dalam bentuk brosur? Boleh. Silahkan pilih salah satu yang sesuai dengan kesenangan kalian mau dibuat apa. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Sri Rejeki Setiawati, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Magelang. Perasaan saya ketika saya harus merancang pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE atau kompetensi sosial emosional, saya merasa sangat tertantang sekali, dan ini merupakan pengalaman baru yang saya lakukan ketika saya harus mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam kelas saya. Dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, saya menggunakan versi daring dengan memanfaatkan aplikasi Google Meet dan juga Padlet. KSE yang saya gunakan dalam RPP adalah kesadaran sosial dengan menerapkan mindful eating, di mana anak-anak menyediakan secangkir teh sebelum pembelajaran dimulai. Melalui secangkir teh tersebut, saya membangun empati mereka, bagaimana mereka bisa bersyukur, dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi mereka, bagaimana mereka bisa berterima kasih kepada alam, kepada para petani teh, sehingga pada pagi tersebut saya dan anak-anak dapat menikmati secangkir teh hangat yang bisa membuat tubuh menjadi rileks. Kemudian KSE yang kedua adalah keterampilan berelasi, di mana kerjasama dan resolusi konflik. Untuk KSE ini saya membuat sebuah kerjasama kelompok antar peserta didik, di mana sebelum kerjasama tersebut saya mengingatkan atau kita saling berdiskusi untuk menanyakan apa sih yang menyebabkan sebuah kerja kelompok tersebut menjadi berhasil, dan apa juga penyebabnya kerja kelompok tersebut menjadi tidak berhasil. Di situ anak-anak saling memberikan pendapat apa yang menyebabkan kerja kelompok tersebut dapat berhasil dan apa penyebabnya yang tidak berhasil, dan juga gimana nanti akibatnya kalau tidak berhasil dalam kerjasama kelompok tersebut, dan gimana akibatnya ketika kerja kelompok tersebut bisa berhasil dengan baik. Kemudian untuk
pembelajarannya berdiferensiasinya, saya menggunakan dua strategi, yaitu strategi konten dan strategi produk. Untuk strategi konten, saya mengemasnya dalam bentuk Padlet, di mana di situ saya memberikan materi dalam bentuk teks yang bisa diakses oleh para siswa. Kemudian juga memberikan informasi materi dalam bentuk video YouTube yang dimana ada animasi, ada suara-suaranya juga. Kemudian untuk strategi yang kedua, saya menggunakan strategi produk, di mana anak-anak dalam menyajikan informasi penting, mereka bebas memilih menyajikannya dalam bentuk peta pikiran, dalam bentuk visual, ataupun dalam bentuk reklame. Nah, anak-anak bebas memilihnya dalam menyajikan informasi penting dalam sebuah teks non-fiksi. Alhamdulillah, pembelajaran kemarin berjalan dengan lancar dan saya sangat bersyukur sekali anak-anak melakukannya dengan antusias, dan ketika mereka harus berkolaborasi online mereka dapat melakukannya. Kemudian hasil diskusi dituliskan di dalam Padlet oleh perwakilan kelompok, dan kemudian kami bertemu kembali untuk melakukan presentasi. Untuk rencana perbaikan kedepannya saya akan berusaha secara kontinu untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, serta membagikan pengalaman saya serta ilmu tentang pembelajaran sosial emosional ini kepada warga sekolah. Diharapkan nanti kedepannya di sekolah saya pembelajaran sosial emosional ini dapat diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas. Sekian refleksi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.